Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 24 September kita mulai novena Santo Fransiskus Assisi. Hari pertama dengan tema Santo Fransiskus Assisi mengalami kasih Allah demi pelayanannya. Jiwa Santo Fransiskus terbakar cinta kasih Allah, dan pada tubuhnya tampak teraan ajaib luka-luka Tuhan kita Yesus Kristus. Diambil dari Kisah Ketiga Sahabat nomor 69. Adalah kehendak Allah bahwasanya seluruh dunia mengetahui cinta kasih Fransiskus dan bagaimana hatinya dipenuhi dengan gagasan akan derita Kristus. Karena itu, selagi ia masih hidup, Tuhan menganugerahkan hak istimewa, ajaib, berupa anugerah yang khas. Tenggelam dalam kontemplasi ilahi, Fransiskus terserap dalam cinta kasih dan keinginan serafim. Dan karenanya kemesraan ibah hatinya ia diubah menjadi salib yang hidup. Demikianlah keinginan batin dari cinta kasihnya yang berkobar-kobar terpenuhi. Pada suatu pagi 2 tahun sebelum wafatnya, sekitar pesta pemuliaan salib, sementara ia berdoa di lereng gunung Laverna. Di sana tampaklah padanya serafim dalam rupa wajah bagus seorang pria yang tersalib, dengan kaki dan tangannya terentang seakan-akan pada salib, dan memperlihatkan dengan jelas wajah Yesus Kristus. 2 sayap bertemu di atas kepalanya, 2 sayap menutup sisa tubuhnya sampai kaki, dan 2 sayap terbentang seperti hendak terbang. Ketika penampakan itu berlalu, jiwa Fransiskus terbakar cinta kasih, dan pada tubuhnya tampak teraan ajaib luka-luka Tuhan kita Yesus Kristus. Fransiskus berusaha sedapat-dapatnya untuk menyembunyikan luka-luka itu, karena tidak ingin kurnia Tuhan itu dilihat banyak orang. Tetapi kurnia Tuhan itu tidak dapat disembunyikan seluruhnya dan diketahui sahabat karibnya. Adapun sesudah wafatnya, semua saudara yang hadir melihat dengan jelas bahwa pada tubuhnya ada luka-luka Kristus di tangan dan kakinya. Dalam luka-luka itu tampak paku-paku yang dibentuk oleh daging Fransiskus sendiri dan mempunyai rupa dan warna paku besi. Lambung kanan di atas tulang rusuk kelihatan seakan-akan pernah ditikam tombak dan ujung-ujung merah padam. Dan selagi Fransiskus masih hidup, sering darah mengalir dari luka-luka itu. Mari kita berdoa, halaman 5. Ya Allah yang Maha Kuasa, kekal, adil, dan berbelas kasihan, perkenankanlah kami yang malang dan hina ini bersujud di hadapan-Mu. Ya Allah, Engkaulah Maha Kudus, Pencipta, Penebus, Penghibur, dan Penyelamat kami. Kami memohon ampun kepadamu. Engkau menerangi kami untuk mengenal-Mu. Berkenanlah tinggal memenuhi diri kami. Engkau berkenan mendengarkan permohonan Santo Fransiskus Assisi yang senantiasa memohonkan ampunan dosa bagi para saudara-saudari.
melalui perantaraan Santo Fransiskus dari Assisi, kami mohon ampun-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang Tiga dan Esa, Allah segala Allah. Engkau baik, seluruhnya baik, paling baik. Tuhan Allah yang hidup dan benar. Aku manusia hina dan tidak pantas di hadapan-Mu. Namun kepadamulah kami memohon belas kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi. Tuhanku Maha Mulia, Maha Kuasa, lagi penyayang, segala pujian dan syukur hormat kepadamu. Pujian padamu Tuhan karena Sang Surya, saudara yang mulia bercahaya, siang-siangnya terpancar amat indah, dipancarkan dari Kau Tuhan, bahasa dalamnya. Pujian padamu Tuhan karena langit langgang, udara serta segala cuaca, alam dunia, kalian mampu mengaturnya, karena saudara pengarang dan puji Pujian padamu Tuhan karena bulan bintang, yang kawasan hujan indah, serta ketika menghiasa segala, mengatakan kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Pujian padamu Tuhan karena laut limpah, segala kuningan samudra lautan, berolok satu siung apinya meraungkan nadu, kepada Tuhan terpuji yang Maha Kuasa. Pujian padamu Tuhan karena nyala api, tangan-Mu safir malam dan perkasa, tiap sentosa, setiap di malam gelap, terpujilah karena angin suci, angkas dan perkasa. Pujian padamu Tuhan karena Anda mau dari rumput insan malu, seluruh dunia, alam dan tanah siap menghadapi naungan
Kudus, yang menang daripada bencana, padamu jaya, penyambar menderita, kepadamu dikaruniakan mahkota mustaka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang hadir dalam gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing. Sore hari ini kita memulai novena Santo Fransiskus Assisi. Tema novena pada hari pertama ini tentang kasih. Santo Fransiskus Assisi mengalami kasih Allah demi pelayanannya. Allah tak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya kepada manusia menurut caranya sendiri, sebab Dia adalah kasih. Pertobatan Santo Fransiskus dari cara hidupnya yang lama kepada cara hidupnya yang baru seturut kehendak Allah juga tidak luput dari belas kasih Allah atas dirinya. Kesuksesannya juga dalam hidup dan karyanya juga karena berkat Allah yang mengasihinya. Fransiskus sangat menyadari kasih Allah itu dalam hidupnya. Karena itu, ia menyatakan kasih itu juga dengan mengasihi sesama semua orang dan segala ciptaan Allah lainnya. Semoga kita juga tetap bertumbuh dalam kasih akan Allah dan akan sesama kita. Mari dengan rendah hati kita menyesali sungguh-sungguh dosa dan kesalahan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami mampu menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apapun yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku
dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari pertama novena Santo Fransiskus dari Assisi ini, yang kita mulai pada hari ini, kita diingatkan kembali akan perintah Yesus supaya saling mengasihi. Dan itu sejalan dengan tema novena hari ini. Santo Fransiskus Assisi mengalami kasih Allah demi pelayanan. Tuhan Yesus bersabda dalam Injil tadi, kasihilah seorang akan yang lain. Mengapa mereka harus saling mengasihi? Karena Yesus menyadari bahwa kodratnya sendiri adalah kasih. Cinta kasih itu berasal dari Allah, dari Bapa. Dialah yang pertama-tama mengasihi kita. Ia selalu mengasihi kita apa adanya. Maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain. Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu yang telah Bapa katakan kepadanya itu telah dilakukan, bukan hanya diajarkan kepada para muridnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kita mengikuti perintah Yesus, yakni tinggal di dalam kasih-Nya, maka dengan sendirinya kita juga tinggal di dalam kasih Bapa. Dengan begitu, Yesus juga memberikan kesempatan kepada kita para murid untuk mengambil bagian dalam misinya. Karena itu tadi Ia mengatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itulah yang dipahami dan dihayati oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Seperti dikatakan tadi, tenggelam dalam kontemplasi ilahi, Fransiskus terserap
dalam cinta kasih dan keinginan serafim. Dan karenanya kemesraan iba hatinya ia diubah menjadi salib yang hidup. Jika dikatakan tadi, demikianlah keinginan batin dari cinta kasihnya yang berkobar-kobar terpenuhi. Bukan hanya dalam hidupnya, tapi juga dalam karya pelayanannya terhadap sesama. Cinta kasih Allah itu menggerakkan Fransiskus dalam karya pewartaan dan pelayanannya kepada sesama, khususnya kepada orang-orang kecil, miskin, dan tak berdaya. Karena itu Fransiskus memberi nama kepada ordonya, Ordo Saudara-saudara Dina. Ordo orang-orang kecil yang memberi perhatian, pelayanan juga kepada orang-orang kecil, orang kusta, orang sakit, orang miskin dan menderita. Itu perhatian dan juga sekaligus merupakan perwujudan nyata dari penghayatan dan pengamalan kasih dari Fransiskus. Cinta kasih yang benar, saudara-saudara terkasih, itu membutuhkan pengorbanan. Karena itu Yesus tadi berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita ialah Ia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pada salib nyatalah totalitas kasih itu. Putra Allah diserahkan ke dalam tangan manusia. Allah Sang Ada itu, Sang Ada yang sempurna, Sang kebaikan tertinggi telah menjelma menjadi manusia yang hina-dina. Ia memilih jalan turun, menanggalkan keilahiannya dan menjadi yang hina di antara kita. Misteri salib telah memperlihatkan bahwa kasih Allah adalah kasih yang penuh dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi Fransiskus, salib itu memancarkan misteri kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang radikal. Sang Cinta sendiri rela menjadi manusia, merentangkan tangannya di kayu salib untuk merangkul kita manusia yang lemah dalam kasih. Maka pelayanan yang rendah hati dan penuh cinta kasih adalah ciri khas hidup Fransiskus dan para pengikutnya. Santo Fransiskus menyadari bahwa tugas perutusannya datang dari Allah melalui gereja yang merupakan lanjutan dari perutusan Yesus sendiri. Demikian juga tugas perutusan kita, baik sebagai Fransiskan, biarawan biarawati maupun sebagai awam. Tujuannya sama, yakni ambil bagian dalam penyaluran kasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah terkasih, kita tidak usah terlalu berpikir tinggi-tinggi saya mau pewartaan, pelayanan. Sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana kita menghayati kasih itu dan mengamalkannya dalam hidup kita terhadap sesama, itu juga sudah
pewartaan, perutusan yang nyata. Diambil bagian dalam penyaluran kasih Allah. Bukan harus dengan mempunyai kemampuan yang hebat untuk berkhotbah, untuk memberikan pelayanan ini itu, karena masing-masing orang diberi karunia. Ada yang pandai berbicara, ada yang pandai mengorganisir ini itu, ada yang bisa membuat kegiatan ini itu. Tapi sebenarnya bagi kita tidak perlu kita berpikir muluk-muluk tinggi-tinggi bagaimana kita dengan keadaan kita, kemampuan kita dapat menjadi penyalur kasih Allah. Itu kita juga sudah melaksanakan tugas perutusan kita dengan baik. Yesus telah menunjukkan bagaimana melayani dengan tulus dan rendah hati. Karena itu dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap Yesus yang rendah hati dan penuh kasih dalam pelayanan telah memesona Santo Fransiskus dari Assisi dan menjadikan sikap rendah hati dan penuh kasih tersebut sebagai dasar bagi cara hidup dan karya pelayanannya. Karena itu Santo Fransiskus menasehati dan mengingatkan para saudaranya supaya mereka tetap rendah hati dalam mengabdi dan melayani, sebagaimana Yesus yang selalu merendahkan dirinya demi kemuliaan Allah Bapa. Maka dalam anggaran dasar tanpa bulah bab 5 ayat 9 sampai 13 dikatakan bahwa mereka dipanggil menjadi pelayan dalam persaudaraan dan saling mentaati karena cinta kasih rohani, dengan berusaha hidup menurut semangat Santo Fransiskus supaya mereka tidak salah mempergunakan jabatan dengan menguasai orang lain, melainkan melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, penuh kerendahan hati dan cinta kasih. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pelayanan yang kita lakukan baik dalam gereja maupun dalam masyarakat, baik status kita sebagai biarawan biarawati para Fransiskan maupun sebagai awam, hendaknya merupakan pengabdian yang tulus ikhlas dan penuh kasih demi kemuliaan Allah. Sehingga dengan demikian nyatalah bahwa kita sudah tinggal di dalam kasih Allah, dan orang yang tinggal di dalam kasih yang bersumber dari Allah akan mendapat sukacita yang penuh. Itu tadi dikatakan dalam Injil. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus tadi berpesan kepada kita, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan, doa umat. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau selalu menjaga dan membimbing kami dengan penuh kasih. Dalam dan melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau menampakkan cintamu yang begitu besar untuk manusia.
Ia menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kami, serta mengalami suka duka kehidupan kami. Kami mohon kurniakanlah roh cinta kasih-Mu atas kami, agar kami mampu mengasihi Engkau dan sesama, sebagaimana yang disabdakan oleh Putra-Mu. Karena itu, dengarkanlah doa-doa kami ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, dalam sejarah keselamatan umat manusia, Engkau selalu memilih dari antara umat-Mu untuk menggembalakan umat-Mu. Bantulah mereka dengan rahmat-Mu, agar mereka dengan penuh cinta kasih membimbing umat-Mu kepada pengenalan akan kehendak-Mu dan tetap setia dalam panggilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat negara kita, ya Bapa, dampingilah para pejabat negara kami dalam menjalankan tugas mereka, agar mereka selalu setia, jujur dan bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan kepada mereka demi kebahagiaan dan kesejahteraan banyak orang. Kurniakanlah roh kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dalam melaksanakan tugas mereka dan tanpa pilih kasih. Berilah mereka kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristen, ya Bapa, Engkau telah memilih pria dan wanita untuk bersatu dalam kasih seumur hidup. Semoga mereka senantiasa berkembang dalam kasih akan Dikau dan di antara mereka. Jauhkanlah dari mereka segala perselisihan, kebencian, iri hati, dan dengki satu sama lain. Semoga Engkau menumbuhkan dalam diri mereka sikap saling mengampuni dan menerima pasangan mereka apa adanya, sebagaimana yang telah mereka janjikan pada saat menerima sakramen perkawinan. Berkatilah keluarga mereka dan segala usaha serta karya mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, ya Bapa, bantulah para kaum muda dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Engkau mengetahui betapa berat tantangan mereka sekarang dalam menentukan masa depan hidup mereka. Semoga mereka tetap setia pada iman mereka akan Dikau di tengah maraknya godaan hidup duniawi ini yang terkadang sangat menggiurkan dan menjauhkan mereka dari Dikau. Semoga mereka mampu mengikuti teladan Santo Fransiskus yang tetap bergembira di tengah tantangan hidup duniawi mereka dan percaya bahwa Engkau selalu ada bersama mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan marilah kita sejenak menyampaikan wujud intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Dan sekarang marilah kita mendoakan doa khusus novena halaman 11. Doakanlah kami ya Santo Fransiskus Assisi, Supaya kami pantas menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa.
Bapa Fransiskus yang suci, ingatlah kami anak-anak-Mu yang menghadapi berbagai tantangan dan bahaya yang sering tak dapat kami hindari. Engkau tahu bahwa kami pun berusaha mengikuti jejak-Mu, namun belum sepenuh hati. Kami mohon bantuan-Mu, doakanlah kami pada Allah, supaya dikaruniakan buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, agar hidup kami lebih sesuai dengan kehendak Allah. Bapa Fransiskus yang dina dan kudus, doakanlah kami pada Allah, agar semangat doa dan rasa syukur dicurahkan ke dalam hati kami. Semoga kami senantiasa berlaku rendah hati, sederhana, bersahaja, jujur dan bersahabat dengan semua orang dan segala makhluk ciptaan Tuhan lainnya, sebagaimana yang Engkau miliki dan Kau teladankan kepada para saudaramu dan gereja. Bapa Fransiskus yang kudus, meskipun Engkau miskin dan hidup sebagai perantau, Engkau selalu bergembira menghadapi segala situasi kehidupanmu. Engkau juga mendoakan mereka yang datang kepadamu untuk disembuhkan dari segala penyakit mereka. Kami mohon doamu untuk kami, agar kami senantiasa bergembira dan tidak putus asa menghadapi pelbagai kesulitan hidup kami. Mohonlah kepada Allah untuk kesembuhan segala penyakit yang ada dalam diri kami, dan doakanlah kami agar kami mampu mengasihi Yesus yang tersalib dan mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya. Bapa Fransiskus, doakanlah kami pada Allah. Amin. Kami
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, Bapa pencipta alam semesta, bersama roti dan anggur ini, kami persembahkan diri kami kepadamu. Kami juga mau menyerahkan niat dan keinginan kami untuk selalu hidup saling mengasihi seperti Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti. Kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati. Kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang suci, bersama para rasul, Santo Fransiskus dan Santa Clara, serta semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Doa komuni batin. Yesus, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Marilah berdoa. Halaman 11. Kita doakan bersama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian.
Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Ya Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkitkan, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Misa Novena hari pertama ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas liturgi dan operator yang pada misa hari sore ini bertugas, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang mengikuti misa ini di rumah mereka masing-masing. Mengingatkan kembali selama novena Santo Fransiskus Assis ini, segala intensi pribadi, niat pribadi bisa ditulis dan dimasukkan di dalam kotak yang sudah tersedia oleh petugas, atau juga bisa dimasukkan ke sekretariat untuk dimasukkan juga ke kotak. Dan jangan, kalau bisa memang jangan dimasukkan uang, karena nanti pada akhir dari novena ini akan dibakar tanggal 2 Oktober. Untuk intensi pribadi, silakan ditulis selama 9 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat. Tuhan sertamu. Semoga Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Semoga Ia mengarahkan pandangannya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini misa ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Damai
Tuhan.